Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kiki Rekstika Diani Putri, guru di SDN Ngedowo 1, Kecamatan Kandangan, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Kediri, pada koneksi antar materi di modul 23A9 tentang materi coaching. Definisi coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grand 1999. Perbedaannya dengan mentoring dan konseling, mentoring adalah proses di mana seorang teman, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Sedangkan konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri, serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Di sini, peran seorang coach sebagai penuntun atau sistem amung di sekolah, yaitu pendekatan coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah, yang dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam mengeksplorasi diri dan mengoptimalisasi potensi guna mencapai tujuan pembelajaran. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi. Keterkaitan materi coaching dan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat, dan profil murid. Ketiga aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid, salah satunya melalui proses coaching. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan, yaitu untuk mengoptimalkan pembelajaran dan tentunya hasil dari pembelajaran murid diperlukan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, karena pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Selanjutnya, keterkaitan materi coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Di antaranya, pembelajaran sosial dan emosional memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Juga menetapkan dan mencapai tujuan positif. Bisa merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan yang terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk mewujudkan kesejahteraan atau well-being. Kompetensi sosial emosional tersebut yaitu kesadaran diri atau pengenalan emosi, pengelolaan diri atau pengenalan emosi dan fokus, kesadaran diri atau empati, keterampilan sosial atau resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk koneksi antar materi modul 2.3 dilihat dari filosofi KHD, pendidikan bertujuan menuntun
tumbuh kembangnya kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Dilihat dari nilai dan visi guru penggerak dan sekolah, menciptakan ekosistem sekolah dan budaya positif untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching. Kemudian dari segi merdeka belajar, melalui pembelajaran yang berpihak pada murid, dapat mewujudkan murid yang merdeka dan berkembang sesuai potensinya. Dan yang terakhir, profil belajar Pancasila, yaitu terciptanya well-being murid. Refleksi dari modul 2.3 ini, dalam pelaksanaan coaching perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, guru harus mengetahui dan memenuhi kebutuhan belajar tiap murid yang berbeda-beda dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, guru harus bisa mengenali emosi dan membangun hubungan sosial emosional dengan murid agar bisa memberikan dampak psikologis yang baik bagi murid. Dan yang ketiga, guru harus bisa menjadi seorang coach bagi murid-muridnya dalam rangka mengembangkan segala potensi yang ada pada murid. Di sini, menurut International Coach Federation atau ICF, ada 4 keterampilan dasar coaching yang perlu dimiliki seorang coach, yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Ada 4 aspek berkomunikasi yang juga perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktik coaching, yaitu yang pertama adalah komunikasi asertif, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga bertanya efektif, dan yang terakhir umpan balik positif. Sedangkan untuk model yang biasa digunakan untuk coaching di sini adalah coaching model Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Untuk model Tirta sendiri memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama T, yaitu tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, TA, tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kita sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Demikianlah tadi koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.